tega menginjak perut istrinya ketika si LR ini lagi hamil tua. Sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian, gak usah pikirin apa yang ada di sini karena aku udah gak tahu mesti digimanain. Oke? Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan juga udah subscribe channel aku. Thanks a lot. Dan kalau seandainya kalian ada yang baru gabung atau seandainya belum subscribe, perkenalkan dulu, nama aku Jene. Dan Anda sekalian dipersilakan untuk menekan subscribe di bawah. Terima kasih. Nah, kita santai ya. Sekarang kan lagi banyak viral tuh tentang kasus-kasus KDRT yang menimpa L yang dilakukan oleh R kan. Nah, jujur ya, kalau dari aku pribadi nih, sama sih kayak netizen pada umumnya, gedek gitu kan, emosi gitu kan. Bahkan bukan cuma aku doang guys, kayak kalau aku lagi kerja nih, kalau kita udah ngebahas itu tuh rame banget sumpah. Ketahuan sama ngegibah ya. Nah, tapi tapi kalau di sini nih sekarang nih aku bakal ngasih tahu ke kalian kasus KDRT di Indonesia yang jauh lebih sadis dibandingin dengan KDRT yang sekarang lagi viral. Oke, siap ya? Kita langsung aja ke videonya. Oke guys, tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Tadi aku bilang kita langsung ke videonya, tapi aku disclaimer dulu bahwa di video ini aku nggak akan pakai foto asli daripada korban maupun tersangka gitu. Walaupun kayaknya kalau aku nyari mungkin rada susah, tapi aku mikir bahwa ini kisah yang cukup mengenaskan dan mereka juga bukan papan atas, artis papan atas. Jadi kayak lebih baik aku pakai ilustrasi kecil aja gitu loh untuk kayak pada saat aku ngejelasin ke kalian. Oke? Sekarang kita bener-bener lanjut ke videonya. Kasus yang pertama adalah kasus di mana seorang suami yang berinisial R berusia 33 tahun tega membaca istrinya Z yang berusia 29 tahun hingga tewas. Nih, kronologinya adalah si Z, sang istri ini pengen kabur dari rumah ceritanya guys. Jadi dia pengen kabur dari rumah tapi dilarang sama suaminya. Kemudian saat itu terjadi cekcok, mungkin rada berantem gitu. Si R, si sang suami ini nyabut kunci rumah dan di situ makin cekcok lagi guys. Namun entah bagaimana caranya si Z ini, sang istri ini sanggup gitu loh ngambil kunci rumah dari si R. Dan dia tuh berusaha pergi ke pintu depan pada saat dia mau buka, dan si R ini kan udah emosi banget kan, dia kan ngelarang istrinya buat pergi nih. Akhirnya si R pergi ke dapur, terus kemudian nih ambil pisau. Dia kagak disensor kok pisaunya, nggak apa-apa. Dia ngambil pisau dan istrinya ini ditulis dari belakang sebanyak 6 kali. Kemudian kan udah kesakitan tuh, udah pasti kesakitan kan, ditusuk 6 kali guys, 6 kali. Dan akhirnya habis itu tuh di ini lehernya sebanyak 2 kali, bukannya sekali, 2 kali. Habis itu udah kekapar di ini lagi 6 kali di dadanya. Jadi belakang 6, depan 6, leher 2. Dan itu dipicu hanya karena si istrinya mau kabur. Dan kita bikin pertanyaan deh sekarang, kenapa istrinya mau kabur? Ya berarti mungkin ada sesuatu yang ngebuat istrinya gak tahan. Dan kalau ngelihat sikap R yang kayak gini ya pasti kita mikirnya memang dari awal sudah terjadi KDRT dalam rumah tangganya R dan Z ini. Kita next. Yang kedua adalah seorang pria berinisial S dan berusia 36 tahun tega menganiaya istrinya sendiri yang berinisial DN berusia 27 tahun menggunakan kunci Inggris. Ntar aku kasih tahu kunci Inggris di sini. Kali aja kalian nggak tahu kan kunci Inggris kayak gimana. Oke. Nah, kronologinya itu simple sih kalau menurut aku, tapi nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Cuma gara-gara istrinya ini minta uang belanja guys. Jadi suaminya tuh kan pulang kerja tuh. Pas pulang kerja
DN ini ngomong ke suaminya minta uang belanja, dibilang tuh uang udah habis gitu kan, dan perlu mungkin ya buat biasa lah, buat beli kebutuhan dapur yang kayak gitu kan. Nah si suaminya ini, si S ini tiba-tiba aja emosi guys. Dia tuh emosi kenapa uang belanja tuh udah habis lagi. Dan bukannya diomongin baik-baik, nanya baik-baik atau gimana, dia malah pergi ngambil kunci Inggris dan memukul tangan serta kaki istrinya hingga patah. Nah tapi di sini istrinya itu masih hidup guys. Istrinya selamat. Dan si suaminya ini pergi kabur dia ke Bali. Ya otomatis lah udah kayak dibikin patah tangan sama kaki ya, istrinya pasti ngelapor dong ke polisi. Nah pas itu karena si posisinya suaminya ini sedang kabur, akhirnya dijebaklah si suaminya. Istrinya tuh nelpon kayak ngebujuk-bujuk, ayo pulang, kalau kamu pulang kamu gak akan aku laporin ke polisi, kayak gitulah. Kemakan omongannya. Dan nih cowok pulang diringkus. Dan by the way, dia dijatuhi hukuman itu 10 tahun penjara. Yang ketiga, atau bisa dibilang yang terakhir, datang pada tahun 2018, di mana seorang suami yang berusia berinisial K dan berusia 21 tahun tega menginjak perut istrinya yang berinisial LR, sama umurnya juga 21 tahun, ketika si LR ini lagi hamil tua. Diinjak perutnya. Nah kronologinya tuh guys kayak gini ya. Jadi mereka berdua tuh kayak lagi ngobrol santai-santaian gitu di rumah. Tiba-tiba nih gak tahu ada setan apa, si K kayak nendang gitu ke istrinya, ke perut istrinya, sambil kayak marah-marah nanya, ini anak yang kamu kandung anak siapa? Nah kan istrinya ngerasa sakit tuh. Nah istrinya ngomong ini anak kamu gitu. Cuma nih cowok nggak percaya dengan omongan istrinya dan jadi nginjek perut istrinya berkali-kali. Terus dia sempet juga kayak nendang pinggang sebelah kiri istrinya. Alhasil sang istri pendarahan dan dia harus melahirkan secara sesar karena memang belum waktunya pada saat itu, tapi karena udah pendarahan parah, bayinya harus dikeluarkan dengan cara sesar dan itu pun bayinya tidak selamat. Saat diinterogasi tuh nih cowok bilang dia tuh curiga kalau ini anak bukan anak dia. Kenapa? Karena kayak usia kandungan dengan usia pernikahan mereka itu beda gitu loh. Logis gak sih? Gini ya guys ya, kalau misalnya nih, kalau emang yang namanya cowok dia nikah, dia tahu nih istri nikah baru 5 bulan, sementara anak tuh usia udah 7 bulan gitu loh. Kalau emang dia merasa yakin ya, malah emang gak ketahuan gitu di malam pertamanya. Ya ibarat kata nih cewek masih virgin atau enggak gitu loh. Kenapa mesti sekarang baru didebatin? Dan sekarang pertanyaan lagi, emang lo sok suci? Emang lo kagak pernah kayak megang dia pada saat masih pacaran gitu, sampai dia bisa kayak ini bukan anak saya? Kadang-kadang terlalu banyak alasan sih, walaupun emang kita nggak pernah tahu alasan dia benar apa enggak, tapi tetap aja kan nggak bisa kayak gitu. Nah jujur ya guys, aku ngebaca kasus KDRT itu ada beberapa artikel dan ada juga yang sama gitu cerita-ceritanya. Tapi tetap aja apapun alasannya, mau yang kayak itu alasannya bagus ataupun alasannya sepele gitu, bukan bagus sih, lebih tepatnya alasannya kuat gitu lah ya, bukan bagus. Tetap aja namanya tindakan KDRT, apalagi sampai menghilangkan nyawa pasangan, itu tuh nggak bisa dibenerin. Dan aku tuh kayak ngerasa namanya pria kalau udah seneng namanya KDRT, prinsip aku dan yang aku lihat, aku kenal beberapa orang yang sering KDRT, bahkan bukan cuma sama istri melainkan sama pacar sekaligus. Dia ini nggak pernah yang namanya tobat insaf pada saat dia masih muda. Jadi kayak kalau dia masih muda dan dia udah senang tindakan kekerasan kayak gitu, mau dia bilang aku akan berubah, itu tuh gak akan. Karena mereka bakal ngulang. Jangankan yang emang udah pro gitu loh dalam tingkat KDRT-annya, kayak yang ecek-ecek gitu, dia gak pernah yang namanya nyakitin pacar, gak pernah namanya nyakitin istri. Tapi kalau udah nyoba sekali aja,
rata-rata keterusan. Karena apa? Karena nggak tahu sih, kalau aku ngeliat tuh kayak dia tuh kayak yakin bahwa istrinya tuh gak akan pernah ninggalin dia gitu loh. Dia tuh kayak pede aja gitu, dan aku selalu bisa ngedapetin dia. Sama halnya kayak cewek yang di KDRT. Cewek yang di KDRT rata-rata tuh susah banget lepas dari pelaku tindak KDRT-nya. Dia udah jadi korban, tapi dia tuh kayak nggak bisa kemana-mana. Ya contohnya yang sekarang lagi viral kan. Dan itu tuh emang udah basic. Aku nggak tahu apakah semua emang seperti itu atau hanya beberapa orang aja. Cuma kalau menurut yang aku tahu, aku kan punya teman-teman juga, aku punya kenalan, aku juga pernah ngedengar cerita-cerita dari orang yang aku kenal, dan rata-rata dari mereka yang mengalami KDRT tuh nggak pernah bisa lepas dari pasangannya yang melakukan KDRT. Dan pasangannya pun rata-rata tidak pernah mau ngelepas ceweknya. Bener gak sih? Kalau menurut kalian? Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Aku harap kalian suka dengan video ini dan kalian juga dapat informasi baru dari video aku ini. Oke, jangan lupa guys untuk komen di bawah tentang mungkin kalian ada yang pernah tahu kisah-kisah KDRT. Kita bisa spill atau opini-opini kalian tentang pelaku KDRT maupun korban KDRT itu kayak gimana sih gitu. Kan aku kan pribadi belum nikah dan aku juga nggak pernah mengalami yang namanya KDRT, kecuali dipukulin emak gara-gara aku pulang sekolah terlambat. Kayaknya itu sih KDRT yang pernah aku alami. Nah, kalian bisa share di bawah juga. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel aku, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Juga kalian tentu aja bisa pergi ke channel sebelah, karena di sana aku bakalan bikin kayak vlog-vlog gitu, kayak behind the scene aku bikin ini gitu, atau enggak aku curhat-curhatan di sono. Kalian bisa cek. Aku taruh di kartu. Tapi aku nggak tahu kartunya di belah mana. Dan cek juga Instagram aku. Oke guys. Thanks for watching. See you guys in my next video. Bye-bye. Oh, aku minta maaf kalau seandainya ada salah kata ataupun ada perkataan aku yang tidak mengenakan bagi kalian.